Hah, bagi. Pulau piro sisi loro ya. Pulau Papan. Iki wong piro iki? Wah, pas. Bagian kali-kali. Udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mas Lam kan? Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam ini kita kegiatan rutin pembacaan Burdatul Madih dan kajian kitab Bidayatul Hidayah, atau saya lebih senang kita istilahkan baru dengan Sowan Imam Ghazali ya. Sebab dengan mengkaji itu kita akan mendapatkan banyak petuah-petuah Imam Ghazali, juga Sowan Mbah Nawawi, karena juga Mbah Nawawi ikut menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah. Semua karangan ulama-ulama ini sangat barokah untuk kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu pembacaan kitab Burdatul Madih. Semoga kita mendapatkan keberkahan sholawat ini. Hidup kita, segala urusan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa sayyidina al-Ustaz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal Muqaddam al-Thani Sayyidina Abdul Rahman As-Saqaf wa jami'i sayyidina Ali Ba'alawi usulihim wa fa'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in. Thumma ila ruhi sayyidina al-Muqaddam Imam Muhammad al-Busiri wa usulihi wa fa'ihim. Thumma ila ruhi sayyidina al-Walid Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Saqaf wa sayyidina al-Walid Hadi bin Ahmad As-Saqaf wa usulihim wa fa'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والسيد العلوي المالكي والسيد محمد العلوي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الأسقف والشيخ زبير حسن السنخني وشيخنا ميمون سبح السنخني وشيخنا عبد الله بن ميمون السنخني وشيخنا مدعو بن حسن سيدنا وشيخنا من بهول بن حسن السنخني. ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في بلاد بيتهم وأصولهم وفرعهم وجميع البلاد بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم ويعيد علينا من بركاتهم. ثم إلى حجة الإسلام أبي حميد الغزالي والشيخ نووي البنتاني وأصولهما وفروعهما والمنتسبين إليهما أجمعين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين العامة أن الله يتغشاهم برحمة مغفرة ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويرفعون بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita dengarkan dulu bacaan ini dulu. Nanti baca pasalnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi washabihi. Kita bisa mulai sama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. من تذكر جيران بذي سلم ما زجدد مع الجار من مقلة بتميم أم همت الريح من دلقائم كاذبة وأمض المعروف والماء من غير ضميم فما لعينك إن قلت فاهمت وما لقلبك إن قلت استطيع يهدم أياس مبصر أن الرب منكتب ما بين منسجم منه ومضطرب
لولا الهوى لم تغيب دمعا على ضلل ولا أغيق لذكر البال والعالم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت عليك علوم الدمع والساقم وأثبت الوجد خصبي عن غد وظلام مثل البهاء عن خديك والعالم نعم ساق بين من أهوى فأقري والحب يعتقد اللذات بالألم يا لائمي في الأول العذر معذرة إني إليك ولو أنصبت لم تظلمي عددك حالي لا سعيد مستمع على الوشاد ولا دائم من حاسم وعدني النصر لكن لست أسمعه إن المحب عن العذر في صنمي إني اتهمت نفسا شبه في عدد والشيب أبعد إلى صيد عن يكتبني ويا صلي وسلم الحياة يمد أزهار في الأكل ولم أرد الزهرة الدنيا التي نطفت يدا زهير بما أثنى على مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يبق رسول ضيجه بيد الكريم متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمن لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وأدنس بصلاة منك دائمة على النبي منهل ومنسجم ما رنحت عذبات البني ريح صبا وضرب العيس حاد العيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في ضيبة حرما واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنا بالنار وبدا ما أبدأ الله في القلب من سنة توزع عن طريق الوحي لازما من سياتي يقف في شباب أنه أبدا أبدا أو أسكر بأنشاء وغيره أبدأني بعد تسبيح ودنيما سبحي من السيئات تعجب من جبال حصول وراح ينكرها تجاوز وهو عن الرحمن الرحيم
قد ينكر وينكر الشمس والقمر وينكر Bisa. Alhamdulillah pembacaan kita sudah kita jalankan bersama dengan membaca membaca 2 fasal ya. Tiap-tiap kita membaca 2 fasal. Alhamdulillah cepat kita selesaikan. Berapa menit? 5 menit ya? 5. Karena waktu sudah larut malam, supaya tidak terlalu larut malam, kita ambil cukup mengambil barokah, membaca syair burdah. Yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, kita kajian kitab Hidayatul Hidayah sudah sampai wa in amkana. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa in amkana, lan namun kongang atau mungkin. Kongang itu biasanya maknanya itu ya kalau mungkin lah, kalau kuat juga kadang-kadang pemahamannya semacam itu. Tinggal lihat kosakata, tinggal lihat kondisi susunan katanya ini gimana. Wa in amkanaka antanwiya, kalau di sini ya dimaknai mungkin sudah cukup sih. Wa in amkana lan namun mungkin ka ing sira apa atanwiya arep ento niat sapa sira al iktikafa ing iktikaf ilal isya'i tumeka maring waktu isya. Watuh iya lan murib sapa sira ma ing perkara bainal isya'aini kang tetep ing dalam antarane maghrib lan isya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan bisolati kelawan solat faf'al, mongko agawiya sapa sira utawa faf'al mongko lakonono sapa sira. Jadi di sini Imam Ghazali itu mengarahkan andai kata kita setelah sholat sunat ba'diyah maghrib, kemudian kemarin dianjurkan sholat sunat apa awabin 2 rakaat ya, sunat awabin 2 rakaat. Kalau memang masih mungkin, kadang in amkana kadang dimaknai mungkin, kadang dimaknai nek kuat. Sekarang bedanya apa? Mungkin dan kuat. Mungkin kuat ya. Mirip enggak? Mungkin kuat. Mungkin ebek kuat. Kue nek kuat, kue nek mungkin, kue nek iso. Mungkin itu maknane Orang bisa ya. mungkin itu maknane kalau kamu bisa. Orang bisa kan maknanya macam-macam kan. Bisa itu
bisa itu termasuknya ya karena punya kesempatan, bukan belum tentu karena badannya capek, gitu loh maksudnya. Paham enggak? Kalau kamu bisa, ya, kalau kamu bisa kalau kamu bisa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, itu ya kerjakan. Maknanya bisa itu kan ya macam-macam, ada kalanya ya memang badannya fisiknya kuat, ada kalanya memang kesempatannya ada, tidak punya kesibukan, tidak ada jadwal lain, gitu loh maksudnya. Kalau kita bisa, di setelah sholat itu kalau kita bisa, maknanya tidak punya jadwal lain, ya niatlah itikaf di situ sampai isya. Itikaf itu aslinya itu ngapain sih itikaf? Apa berdiam diri saja, tidak ngapa-ngapain? Ngobrol. Jadi itikaf itu kan ya maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Aslinya tujuannya ya gitu, masa itikaf kok tinggal main HP di masjid. Lalu maknanya apa dia itikaf? Sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang ibadah, itu kan yang namanya ibadah kan tentu mendekatkan diri. Jadi kan yang namanya ibadah itu tujuannya yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan itikaf itu ya dengan cara di sini kalau Imam Ghazali setelah niat itikaf, setelah punya kesempatan, tidak ada kesibukan lain, tidak ada kondangan apa atau tidak ada janjian apa, setelah itu niatlah itikaf di situ di masjid sampai isya. Terus gunakan waktunya itu untuk sholat atau membaca Quran. Di situ tadi disebutkan apa? Sholat saja ya. Waktu iyama bil isya'in bis sholati faf'al. Kalau bisa ya, setelah niat iktikaf, hidupkan waktu itu antara maghrib dan isya, dihidupkan dengan melakukan sholat. Lah sholat apa itu Mbah Imam Ghazali? Sholat awabin. Di sini keterangannya Mbah Nawawi itu gini. Tuh, nah tadi kemarin dijelaskan summa sholil fardha ba'da jawabil muadzin wal iqamati wa sholli ba'dahu qabla an tatakallama rakaataini fa maqatil maghrib wa in sholaita ba'dahuma arba'an tuti lahuna fa huna aidan sunnatun. Kemarin setelah ba'diyah maghrib ada juga sholat sunat awabin. Kemarin dijelaskan adalah 4 rakaat yang bacaannya, yang prakteknya agak panjang, maknanya bacaan sholatnya yang panjang-panjang. Nah terus kalau bisa, kalau kuat, kalau tidak ada jadwal lain, masih punya kesempatan di masjid, ya tambahi. Misalkan mau menghidupkan dengan sholat, ya kerjakan saja, itu lebih baik. Lantas sholat apa? Ya sholat sunat awabin. Kata Mbah Nawawi gini, fa innahu yata sholatil awabin, karena sholat sunat awabin itu maksimal isyruna rakaatan, yaitu 20 rakaatan, 20 rakaat. Ya kayak tarawih tuh. Iya. Ya memang kalau tidak dapat hidayah sih berat ya. Kalau orang dapat hidayah kan waktu itu sangat berharga sekali. Waktu sangat berharga, pikirannya itu pokoknya tidak rela lah waktu itu, kayak percuma, terbuang percuma, itu tidak rela. Ingatnya yang ada di matanya, yang ada di hadapannya, enggak, yang namanya hidup terbatas kan gitu. Bisa merasakan ya?
Bisa merasakan enggak? Itu pedas. Sampai pernah enggak sakit, punya sakit yang kata dokter itu pokoknya apa ya, kronis lah, atau yang mungkin bisa jadi setahun 2 tahun mati gitu. Bisa ngerasain ya. Iya. Pernah? Oh, nggak pernah. Bisa dibayangkan. Atau kemarin-kemarin itu supaya khusyuk ya, sudah dibahas belum ya? Kalau tidak di sini ya di kitab Ihsatul Ibad lah. Pokoknya bayangkan sholatnya itu sholat yang terakhir, setelah itu mati kan gitu. Kadang-kadang orang mendengar ini kan belum bisa connect hatinya, mungkin belum dapat hidayah. Kalau saya bisa misalkan itu belum dapat ya, saya pernah merasakan, saya kan pernah punya penyakit yang gitu, agak bahaya istilahnya, pernah mungkin agak bahaya, yang mungkin ini kalau tidak sembuh bahaya ini, bisa sampai 2 tahun selesai ini. Iya. Itu bayangannya itu sudah hidup ini Kayak cepet. pokoknya sempit banget, Cepet. dan waktu itu sangat berharga sekali. Tidak mau waktu itu terbuang, tidak ada manfaatnya, itu tidak mau, harus ada nilainya. Lah kurang lebih kayak gitulah orang-orang yang di matanya, di hadapannya menghadapi hidup ini, dalam pandangannya pokoknya hidup itu tidak lama. Akhirnya kan waktu sangat mahal. Lah mungkin kurang lebih kayak gitu. Hati-hati seseorang yang mendapat hidayah dari Allah itu rasanya kayak gitu menghadapi waktu. Apa pernah merasakan ini, Mas? Kan kita sudah dikasih caranya ya, termasuk caranya ada di kitab Ihsatul Ibad juga ada kok. Cara untuk membantu kita khusyuk kan termasuknya itu pokoknya bayangin kamu ini sholat yang terakhir. Bisa dirasakan enggak? Atau pernah ini enggak? Pernah latihan enggak sholat supaya khusyuk itu pakai sistem ini, pakai metode ini? Pernah? Belum. Belum ya? Belum. Karena belum bisa merasakan atau gimana? Kalau mungkin malam ya khusyuk gitu, kalau sholat tahajud gitu. Kalau belum bisa kan rata-rata kita kan pede besok hidup lagi gitu. Ya enggak? Ya kan? Tapi kenyataannya kan enggak. Ya itulah umumnya manusia ya memang kayak gitu kan. Baru dikasih penyakit yang berat, mules sampai Masya Allah itu baru terasa kayak mau mati. Ya, Kan itu. kalau enggak dikasih kayak gitu kan, Iya. kalau enggak dikasih kayak gitu kan kayaknya Iya. Biasa. kayak aneh kan, belum dapat merasakan semacam itu. Itulah manusia. Nah, seumumnya manusia memang kayak gitu. Tapi kalau bagi yang mendapatkan hidayah ya memang kayak orang yang kena penyakit kronis ya. Itu sholat terakhir. Ya. Sebenarnya sudah ada ya, teori-teorinya itu sudah ada. Tapi lakukannya. Bisa dipahami kan? Bisa kan? Ya memang bagi yang dapat hidayah saja, teorinya ada, tapi untuk melakukan itu kalau tidak dapat hidayah juga hatinya kurang connect. Ini bagi orang yang memang dapat hidayah, orang yang merasakan waktu itu sangat penting, akhirnya kan semangat termasuk ini kalau mau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, yaitu dengan sholat sunat setelah ba'diyah maghrib, sholat sunat awabin. Sholat awabin karena sholat sunat awabin itu maksimalnya sampai 20 rakaat. Sebenarnya ini ada perbedaan ulama sebenarnya. Ini. Tapi kan perbedaan itu kan bisa kita amalkan, mau ngambil yang
berpendapat 20 kan boleh, gitu maksudnya, boleh. Wakila ada yang mengatakan itu situ rokaatin, 6 rokaat. Ini dijelaskan di kitab Bujairawi, kitab lumayan besar. Wakama qala al-Ghazali fil Ihya, sebagaimana kata Imam Ghazali dalam Ihya. Kemudian ada kutipan wanukila, dikutip dari tindak lambah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bainal isya'ain itu situ rokaatin. Wahuyat sitan wa arba'an wa rokaatain fahuma aqalluhuma. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita mau mengamalkan sholat sunat awabin minimal 2. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 20. Yaitu kembalinya kita enak yang mana? Yang 2 Sekarang ukuran enak ya, ukuran enak itu gimana itu? Ukuran enak itu 2. Kalau enak ya mestinya yang berkualitas lah. Nah, sholat yang berkualitas itu yang gimana? Yang dapat dirasakan. Kalau 2 bisa dirasakan, lah caranya gimana merasakan? Misalkan 2 kan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya kan, dirasakan ya lewat dia itu memahami surat-suratnya, mungkin agak panjang yang ia paham maknanya kan 2 tapi bisa merasakan, dibanding 20 tapi agak cepat. Yang namanya sholat cepat kan kurang bisa dirasakan, benar kan? Sebagaimana membaca Al-Quran kan sistemnya ada berapa? Ada 3 ya, tapi saya lupa istilahnya. Yang saya ingat kok 2, hadr sama tartil. Kalau hadr itu membaca Al-Quran cepat, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Misalkan Al-Baqarah ya, alif lam, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kayak yang hataman-hataman Al-Qur'an, itu kan cocoknya pakai hadr. Cepat tapi masih terjaga tajwidnya, panjang pendeknya masih terjaga, itu namanya sistem hadr. Kalau tartil itu pelan cocok untuk penghayatan makna ya, itu untuk penghayatan makna. Makanya kalau sholat cepat ya sekedar ambil barokah, berarti sekedar mendapatkan pahala. Kalau ingin menghayati kan berarti pelan, 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6, tapi suratannya atau bacaannya adalah pelan ya, pelan, terus milih surat yang ia pahami. Nah, kalau kita ini bisa ya, kata Imam Ghazali ya, hidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan sholat sunat awabin itu. Sudah pernah paham sholat sunat awabin? Belum ya? Belum pernah ya? Pernah. Mas Dion dengar berapa rakaat? Kalau yang praktek 2 rakaat. 2 rakaat. Biasanya bisa rawatib kan? Kalau longgar. Agak longgar. Ya. 2 rakaat itu minimal. Itu insya Allah kalau di kelas itu ibaratnya dosanya itu pas kayak pengeleti terus lemahnya dosa dari badan. Kalau insya Allah diri itu diterima. Bedanya gitu kurang lebih. Maknanya gimana itu maknanya itu?
bisa nganu ya berarti Kok dosa. kok dikeleti, maksudnya tadi kan gambarannya, nah, maknanya gimana itu? Kok Seperti kambing gitu ya. Dosanya diambil mungkin segampang orang ambil boleh ambil. Seset itu. Tidak tahu segampang atau sesakit itu. Kayak menyelati. yang kita inginkan dari dosa hilangnya itu apa? Ya bersih lah. Sesuatu kalau dikeleti sama tidak dikeleti itu bersih mana? Bukan kelati sih, bukan. Nah, apa? Kelecul kan ini salah penyampaian bro. Salah bahasa. Insya Allah nanti Mbak Nawawi ada di sini, insya Allah. Nanti coba kita baca. Fakot wahoda. Fakot wahoda mengkota teman-teman kau fi fadli zalika yang dalam keutamaane mengkono ihya. Ihya itu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu. Apa ma perkara layu so kang ora bisa dihitung apa ma. Jadi ada fadilahnya. Fadilahnya apa sih? Salat awabin. Fadilahnya saking banyaknya itu tidak bisa dihitung. Layuh som, tidak bisa dihitung. Qala Ghazali fil Ihya. Ini di kitab Ihya ya. Fakat ada mengkotan teman tumeko. Tumeko itu telah datang, Mas. Sungguh telah datang atau ada keterangan lah intinya. Fi fadli zalika dalam ada keterangan yang menjelaskan tentang keutamaannya menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, yaitu pahalanya, fadilahnya banyak sekali. Saking banyaknya tidak bisa dihitung. Kalau kata Imam Ghazali di kitab Ihya, man akafa nafsahu fima bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi sholatin aw bi qur'anin kana haqqan 'alallahi ayyubna lahu qasrain. Fil jannah masiratu kulli qasrin mi'atu amin wa yaghrusu lan nandur lahu bainahuma ghirasan lau tofa ahlul ardi lawasa wasa'a lawas astagfirullah. Udah gini aja, langsung saya terjemah. Dikata Imam Ghazali di kitab Ihya itu, ini termasuk kemarin yang kita cari ya. Rahasianya apa sih? Kemarin kan kita cari-cari kok melakukan sholat awabin ndak ada pembicaraan lain. Ndak kan kemarin kan itu kan. Jadi ndak ada diselingi omong-omongan, jangan ndak ada. Kemarin kan gitu. Nah, kemarin kan belum ada jawabannya kan. Alhamdulillah di sini ada dijawab di sini ternyata mengutip dari kitab Ihya, karya buah karya Imam Ghazali. Jadi di situ Imam Ghazali jelaskan gini, barang siapa yang menahan dirinya di waktu antara maghrib dan isya, menahan diri di masjid, dia sholat jamaah, tidak bicara apa-apa kecuali sholat ya sholat, termasuknya sholat ba'diyah maghrib, sholat awabin sampai isya, atau misalkan boleh boleh selain sholat sunat, misalkan sholat sunat awabinnya cuma 2 rakaat misalkan, boleh juga dicampur atau ditambah dengan Qur'anin, dengan membaca Al-Qur'an. Kana haqqan 'alallahi, maka
Kana hakon alallahi ayyubna lahu qasrain. Fadilahnya ia dibangunkan 2 panggung di surga. Dibangunkan 2 panggung di surga. Masiratu kulli qasrin minhuma. Lagu ini masirah itu perjalanan setiap panggung saking besarnya itu ditempuh selama 100 tahun ya. Saking besarnya ya. Dan terus misalkan ada orang banyak yang mengamalkan ini berarti akhirat kok terus ya Allah Maha Kuasa, sudah disediakan Allah semuanya. Ya, jangan khawatir kemudian nggak muat saking banyak ya, enggak. Kemudian sampai gini, wa yang ruslahu bainahuma khirosan, terus ada Allah di situ ada tanduran-tanduran istilahnya. Ya, tanaman-tanaman laufahu al-ardi. Andai kata seluruh penduduk bumi itu mengelilingi tanaman-tanaman itu, lah monggo, aduh apa lagi, lah monggo amat. Oh, andai kata seluruh penduduk bumi itu berkeliling di tanaman itu masih muat. Seluruh penduduk bumi, mulai Nabi Adam sampai kiamat. Mulai Nabi Adam sampai kiamat mengelilingi itu masih muat. Maknanya saking besarnya. Ya maknanya apa ini? Maknanya apa? Ya mendapatkan kemuliaan kan, maknanya kan gitu kan, kemuliaan. Kemudian lah kalau dibaratkan kan gini kan, orang punya lahan banyak sama punya lahan yang sedikit, kira-kira rasanya itu kan lebih mulia ya, kan jadi bayangin kan, ya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kan kayak gitu. Intinya itu di situnya. Jangan terus gini, wah capek punya tempat segede itu ya. Zaman di akhirat ya beda di dunia kan keliling. Kalau di akhirat kan semaunya apa di surga istilahnya kan di surga ini punya lahan yang besar. Ya pun mulia lah maknanya ini dimuliakan Allah sampai segitunya. Dan tanaman terus tanaman apa? Ya tentu tanaman yang enak-enak lah mestinya. Itu melakukannya itu semuanya habis sholat sunnah itu wafil terus balik tidak apa ya? Enggak. Harus sampai di masjid. Tidak maksudnya habis sholat itu sendiri terus sampai isya ya? Sampai isya. Kalau di jagungan misalnya enggak boleh ngomong ya pas poso ya abet nih mungkin yang rumahnya sederhana belum rokok itu. Alhamdulillah yang kita penasaran yang kemarin terjawab di sini. Rahasianya apa? Tidak boleh bicara ya. Tidak boleh bicara kan penasaran kan kemarin, ternyata ada fadilah semacam ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam karya kitab kitab Ihya-nya. Ini bagusnya ya sholat wafil langsung ngaji Al-Quran. Kalau nggak tahu kayak gitu ya pening dia, HP-nya bunyi nyari ngaji. Kalau ngaji kan sampai Indonesia saya sampai itu kok masih masuk balik kayak ini mau aku ya gitu. Oh, karena
sampai Oh, ya memang gitu. mungkin harus sepatalannya. Nggak boleh. Kan yang diterangkan kan sampai Isya. Emang Isya sampai Isya, ya. Dari Maghrib sampai Isya. Jadi pas Isya itu mau Masih ngejar itu minggu. Tapi jamaah Mas, ini jamaah ini. Sholat jamaah. Sholat Maghrib ya. Ya sholat jamaah lah situ. Sholat jamaah, Dia harus badiah, Kalau nanti sholat ngomongin awabin, di simpul jagoan. sholat ucapan jangan gitu. Nanti kalau mau gitu, ijak stoknya gedung. Emang batas gede gedung guys. Istana prinsip. Gulungan sholatnya nanti dekat lagi. Anda saya ngandapi bojo kan. Nanti kita dari sisi. Stoknya oke kan. Nggak ketemu kok. Iya intinya ikhlas nomoriku. Ya kan bojo punya kan ada. Neng dunia di sisi. Pun tak lanjutkan boleh. Wahia utawi arba'u sholatin. Iku nasyiatul laili, salat kang tetep ing dalem wengi. Li annahu krana sak temene mah iku awwalu nasyatin kawitane mangsa wengi. Wahia utawi nasyiah iku sholatul awwalina, salat sunat awwalin. Wasuila lan disuni pirsa sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala saking ngendikane Allah Ta'ala tatajafa junubuhum anil madwaji faqala mongko jawab sinten kanjeng Nabi hiya utawi nasyiah iku as-sholatu sholat ma bainal isya'aini iku as-sholatu sholat rupane ma sholat bainal isya'aini kang tetep ing dalam antarane maghrib lan isya. Fa innaha karena sak temene mengkono-mengkono sholat iku tuzibu ngilangake apa sholat, ngilangno bimula ghadin nahari, bimula ghadin nahari ing ameng-amenge ing ameng-amenge waktu rino. Ameng-ameng niku napa ya? Ameng-ameng niku ameng-ameng itu dap Mas. Pira-pira ameng-amengane ing dalem rino bersake akhirah. Qala subhanahu wa ta'ala qala alaikum sallallahu alaihi wa sallam dan ini benar betul.
ameng-ameng niku dijelasno panjang sakwise niku termasuk jubi kita wasrin niki diwaca dibahas ning sakbari. Wal mulaghatu utawi mulaghat, lafat mulaghat iku jam'u mulghatin. Jamak lafat mulghatun. Oh ya Allah, mulghah itu sesuatu fahiya ta mulghah iku minal lagwi saking laghun iku sesuatu yang tidak berguna lah. Lagu ini sesuatu yang tidak berguna. Jadi sholat awabin itu menghilangkan sesuatu yang tidak berguna di waktu siang. Dibaca dulu. Fa idza dakhala maka dalam nanti mancing apa waktu isya'i waktu isya fa sholli. Oh, sebentar. Ada yang mengatakan maknanya itu dimakna mendapatkan pahala. Ada yang memaknakan kayak gitu. Jadi menghilangkan sesuatu yang tidak berguna berarti menghilangkan apa mas? Menghilangkan dosa ya. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya sesuatu yang tidak ada gunanya kan. Melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya kan bermacam-macam ya, termasuk maksiat kan tidak ada gunanya. Udah kayak gitu dulu lah. Jadi waktu antara maghrib dan isya kan waktu barokah ya. Waktu yang sangat barokah, makanya termasuk di Demak sendiri ya. Ada program ngaji setelah maghrib gitu. Karena sebenarnya itu untuk mengamalkan waktu ini, sebab waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang barokah. Maksudnya barokah itu mempunyai nilai barokah yang beda gitu loh. Maksudnya itu gitu, lebih dibanding yang lain. Cocok waktu habis maghrib itu cocok untuk sholat tadi, membaca Al-Quran, tahu ngaji kan gitu kan. Nah waktu-waktu itu Faiza dakhala maka dalem mancing apa waktu isya fa sholli mongko salat sapa sira arba rakaatin ing papat rakaat qoblal fardhi ing dalem sadurunge salat fardu. Maksudnya gue salat isya itu tadi. Jadi kalau sudah masuk waktu isya tentu sudah azan ya, maka sholatlah kita qobliyah isya sebanyak 4 rakaat ihya'an karena ngurip karena menghidupkan menggunakan waktu 5 maring waktu ihya'an karena ngurip atau karena memanfaatkan 5 maring waktu penal azan ini kak tetep yang dalam antarane azan loro itu azan loro maksudnya azan lan iqomat penal azan ini dalam antarane azan lan iqomat menuai mas bahwa zalika monggo utawi keutamaane menggon-menggon ihya iku kasiratun akeh di maknanya banyak fadilahnya banyak kita menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Wafil khabari ada wafil khabari lan iku. Wafil khabari lan iku tetep ing dalam hadis. Annad du'a utawi ana hadis annad du'a ilah yakni. Maknanya annad du'a sak temene donga. Benal azani ing dalam antarane azan wal iqamah lan iqamah iku la yuradu ora bakal ditolak apa dulu maknanya mustajab. Masuk waktu yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Makanya orang-orang Jawa dulu itu masya Allah
walaupun tidak tahu kayak gini, tapi secara amaliyahnya itu luar biasa ya. Itu setelah azan dan iqamah digunakan untuk ujian-ujian, dan ujian-ujian kadang-kadang isinya juga doa-doa, sholawatan itu. Nah, masih belakang ya ini juga suara bagus, ada masuk ujian langsung cocok dengan Ya, kalau mau mengamalkan yang belum ada di suatu daerah memang butuh proses. Proses harus ngasih pengertian ke masyarakat. Kalau tidak ada kasih pengertian, ya dikira nantang. Ini aliran apa ini? Bagi mereka yang tidak tahu kan enggak umum ya di sini kok. kalau di sini memang tidak umum. Iya, apalagi kita kedatangan pada hasilnya bagus ya. Orang itu sholat. Nanti ada cerita setelah ini. Ada cerita soal ini nanti kita bahas nanti. Ini kita selesaikan dulu. Ada saya punya cerita, masih hangat ceritanya. Baru saya dapat dari tadi siang di pasar. Summa sholli mongko nuli salat sapa sira al fardhu ing salat fardhu wa sholli lan salat sapa sira rawatiba ing salat rawatib rakaat ini kelawan rakaat itu badiah isya wa lan maca sapa sira fihi ma'dul rakaatain surata alif lam mim as-sajdah surat alif lam mim as-sajdah ing surat alif lam mim as-sajdah wa tabarakal mulki lan surat tabarakal mulk au surat yasin wa surat yasin. Saya dulu pernah dihukum guru saya disuruh menghafal surat Tabarak, masya Allah mendidik. Saya masih ingat terus guru saya itu ternyata tidak hanya menghukum, dia mendidik, disuruh menghafalkan surat Tabarak. Wadukhona lan surat dukhon. Padhalika mengkotawi mengkono surat iku maksurun din riwayatake an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasoli dan salat sahabat sahabat dauma ing sabdan rakaatin arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat. Fafil khabari mongko iku tetep ing dalem hadis. Ma utawi ono hadis ya dulu kang nuduhake wong ala azmi ya azmi kok janggal azmi kok galung nah azmi kan besar mana ma utawi hadis ya dulu kang nuduhake wong ala azimi fadlihinna ngono Mas ala azimi fadliya ing atase agunge keutamaane arba. Ini kok azmi fadlihinna ya. Kalau kabar muslimin Abdul Suladi pada farid wa sallallahu wa ruya aidan anak wajib. Allah alam ya. Di sini kok anu ya. Azmi. Kita bisa cek dulu. Ngaji yang ya kayak gini lah tantangannya ini kalau menghadapi ada dua ini ada kitab yang satu ini pakai redaksinya ala azimi fadliha yang satunya ala azmi fadlihinna.
Tidak ada ya-nya yang satunya. Jadi di situ Mas Jun juga sama ya, ala azimi ya. Ala azimi fadliha. Summa sholli mongkonuli salat sapa sira al witra ing witir ba'da ing salat apa. Salasan kelawan ping 3. Salasan kelawan 3 rakaat. Bitas limateni kelawan rong salaman. Au bitas limatin utawa kelawan salam wahdaten kang sepisan. Kayak praktek sholat witir biasanya sholat tarawih kan ada yang 3 rakaat 2 salam, ada yang 3 rakaat 1 salam. Terserah, semuanya benar. Jadi tidak usah diperdebatkan, tidak ada yang sesat ya. Ini tidak perlu geger kan, kalau benar semuanya kan tinggal pilih. Wakalan ono sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u mau sudah maca sinten kanjeng Nabi fiha ing dalam salas ya salat witir. Di dalam salat witir itu Rasulullah membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la, baca surat Sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun dan surat qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas dan surat ikhlas wal muawwidhataini lan surat muawwidhatain. Alhamdulillah saya pernah ngarang tapi alhamdulillah kok ketepaan di sini. Yang pertama sholat witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Saya itu bingung. Yang kedua ini kasih apa? Bingungnya menyesuaikan waktu. Kalau kasih sholat ini agak panjang, apa ya kalau pendek ya? Nah kayaknya yang dipakai kok sholat Qul ya ayyuhal kafirun, ya udahlah pakai Qul ya ayyuhal kafirun. Nah ya. Jadi sholat witir 3 rakaat itu yang pertama Sabbihis, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga ikhlas sama muawwidzatain. Ini yang diamalkan, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang diriwayatkan di sini. Barangkali kalau ada riwayat lain ya wallahu alam. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku aziman wong kang nejo. Ala qiyamil laili ing atase qiyamul lail. Nah kalau kita mempunyai keinginan mau sholat tahajud fa akhir mongko ngakhirno sapa sira al witra ing salat witir. Nah, melakukan salat witir itu yang disambungkan itu kalau memang tidak ada dugaan atau memang tidak ada keinginan untuk kalau atau memang tidak punya keinginan sholat tahajud atau tidak yakin bisa bangun malam istilahnya. Kalau tidak yakin bisa bangun malam, jadi witirnya ya di awal saja. Tetapi kalau dia itu mau bangun malam dan memang dia itu yakin bisa bangun malam, witirnya nanti aja setelah sholat tahajud. Liyakuna tujuannya apa? Liyakuna supaya ono apa akhir sholatika, akhirnya sholat sira iku witron, sholat witir semastahil. Nah, tujuannya supaya penutupnya itu ditutup dengan sholat witir, sebab memang itu mendapatkan keutamaan ya, sholat witir itu sholat penutup aslinya. Kalau kita mau ibadah yang macam-macam, tutuplah sholat itu. Kita mau sholat yang banyak bermacam-macam, tutuplah sholat yang terakhir dengan sholat witir. Lah kalau tidak yakin bisa bangun malam, ya tutup di awal aja, sholat witir di awal, maksudnya kan jadi penutup. Lah kalau dia yakin mau sholat tahajud, ya tutup ya sholat witirnya nanti, soalnya mau sholat lagi, ditutup sholat witir setelah sholat tahajud. Sumas lagil mongkonuli ketunggul sapa sira mongko sibuk bungkul ku sibuk sapa sira ba'da zalika ing dalam sabene mongkon witir bimuzakarati ilmin kelawan ngeling-eling ilmu ya sinau muzakarah ngeling-eling ilmu mutolaati kitabin utawa ningali kitab utawa mutolaah mengulang belajar mengulang pelajaran, mengulang kajian, misalkan jadi mengulang bidayah ya setelah tahajud bubur wis dadi kabeh kan setelah tahajud witir terus maca bidayatul hidayah mengulang
Wala tastahilan ojo ketunggul sapa sira. Jangan sampai kita ini sibuk bilahwi kelawan lahan dulanan hapenan wala bilan dulanan. Kaya dadi ra dadi sengene awet dhewe ra oleh hapenan karo Imam Ghazali sakwise kuwi. Seperti itu. Fayakunu mongko ana apa zalika mengkon-mengkon mudzakar lan mutalaah iku khotimata amalika. Dengan demikian setelah salat witir kemudian kita sibuk dengan belajar, menghayati pelajaran, maka belajar itu tadi khotimata amalika pungkasane pira-pira ngamal sira qabla naumika ing dalam sadurunge doro sira, sehingga penutup dari penutup amal kita itu ditutup dengan belajar tadi sebelum mau tidur lagi. Fa innamal a'mala krana sak temene fa inna amal mongko sak temene pira-pira ngamal iku bil khawatimiha. Krana sak temene pira-pira ngamal. Krana sak temene pira-pira ngamal. Krana sak temene ngamal sing apik ngene. Fa innamal a'mala monggo sak temene pira-pira ngamal, maknane ngamal sing apik iku bi khawatimiha kelawan pungkasane amal. Jadi amal yang baik itu kita nilai amal yang baik itu dinilai dari akhirnya. Kayak hidup kita itu baik atau enggak kan dinilai dengan akhir hayatnya. Kalau hayatnya bagus maka dia itu orang yang soleh ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sekian dulu, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Nanti kalau masih kurang matang pembahasan ini bisa sambil ngobrol-ngobrol, nanti ada cerita yang hangat, pasti penasaran ini cerita hangat itu apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lahwi itu dolanan mas. Lahwi lelahan. Lelahan walabi dolanan. Main-main sindir ya, main HP dan kan main apa ya? Zaman HP ya. Kalau pikiran ini Mbak Imam Ghazali di dolanan berarti. Dan jalan lah. Dolanan itu maknanya harus melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Semacam-macam lah. Saya HP. Ya. Ini ngaji nggak ada. Itu beda itu. Ngaji mah. Slot kan dari HP. Kaji udah cerita cek keslot ya. Nggak ada lalu. Ya, yang kita tutup mas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bi salati alaihi sudurana, yassir biha umurana wa farij biha humana واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وقض بها ديوننا واصلح بها اخواننا وبلغ بها املنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وظهر بها السنتنا وانس بها وحشدنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين ايدينا من خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا في حياتنا وموتنا في قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامه على رؤوسنا ثقل بها موازين حسناتنا وادم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن امين مطمئن فرح مستبشر ولن نفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا الى جواره الكريم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا الله انا امنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم نره مدعنا اللهم في الداخل برؤيته يا الله وثبت قلوبنا على محبته يا الله واستعملنا على سنته يا الله وتوفنا على ملته يا الله واشرنا في زمرة الناجية وحزب المفلحين يا الله وانفعنا بما ضلت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين واغرنا حوض الاصفى واسقنا بكأس الاوفى
اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحق عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا يا الله وضل أمالنا يا الله فسد أعمالنا يا الله وتكاسلنا عن الطاعة يا الله وهجومنا على المخالفة فنعم المشرك إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك أن نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا ولا جناب رسول صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبعدنا يا الله وببابك نقر فلا تأخذنا وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله اللهم يا الله ارحم ضرعنا يا الله وأمن خوفنا يا الله تقبل أعمالنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله واجعل ببعدك شغلنا يا الله إلى خير مآلنا يا الله وأحقق بزيادة آمنا يا الله واختم بالسعادة آجلنا يا الله هذا ذلنا ظاهرا بين يديك يا الله وحال لا يخفى عليك يا الله أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا عفوك يا الله فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم لك العالم الرحمن الرحيم إياك نستعين ونستعين سبحان الله أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.